Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan ya, memberikan kita kesabaran dan senantiasa Allah selalu menjaga kita dari wabah pandemi COVID-19 ini yang memang katanya semakin hari semakin menambah jumlahnya ya. Jadi teman-teman di rumah tetap jangan kemana-mana, tidak perlu keluar kalau memang tidak perlu. Oke, baik. Hayya naftatih darsana al-yawm bi qiraati lafzil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh iya, doa mau belajarnya juga lupa. Afwan ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya baik, untuk melanjutkan pembelajaran dibuka buku 3C ya. Insyaallah alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 3 yaitu 3C ya, tentang benda di sekitarku ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke. Kemarin sudah dibahas sama Ustazah Atikah tentang benda hidup dan benda mati ya pada pembelajaran ke-1 dan insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Oke ya, disiapkan baik-baik. Buka halaman yang pembelajaran kedua dulu, halaman 11 ya. Nah, coba benda hidup dan benda mati sudah tahu pasti ya perbedaannya apa. Itu benda hidup adalah ya dia dapat bergerak, beraktivitas ya. Nah, kalau benda mati dia tidak bisa bergerak, hanya diam, tidak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Oke ya. Nah, di antara beberapa benda-benda ini, nah, termasuk benda apa nih? Ini apa? Sepatu ya. Sepatu benda hidup atau benda mati? Ya pastinya benda mati karena dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bernafas ya, dan hanya bisa berpindah tempat kalau dipakai oleh kaki kita ya kan gitu. Selanjutnya ada ikan jelas pasti termasuk kategori benda hidup ya. Ini hanya mengulang ya, mereview, yaitu ikan itu benda hidup karena dia bernafas, hidup, tumbuh, berkembang biak, dapat bergerak, pindah-pindah tempat ya. Dan selanjutnya ada, ini ada apa, kambing ya. Kambing dia pastinya adalah makhluk hidup karena dia makan, dia minum, dia bergerak ya, dia berkembang biak dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir ada batu ya, betul. Batu ini pasti benda mati karena dia tidak bisa bergerak, tidak bernafas, dia tidak punya apa-apa, dia hanya sebongkah batu saja. Itu benda mati. Baik, lanjut. Nah, ini ada beberapa peralatan rumah tangga ya, beberapa peralatan rumah tangga yang terbuat dari apa nih kalau ini? Rata-rata terbuat dari besi, aluminium ya, dan beberapa komponen-komponen logam-logam lainnya gitu ya. Nah, ini terdiri dari banyak tuh ya, ada pisau, ada wajan, ada panci, ada batu asahan ya dan sebagainya. Nah, di sini kita bandingkan dengan yang gambar satu lagi, yaitu yang rata-rata terbuat dari kayu, yaitu ada lemari, ada kursi, ada meja, pensil ya, ada kursi yang duduk gitu, ada kursi yang sender ya, dan beberapa model rak-rak ya yang terbuat dari bahan kayu. Nah, itu sangkut pautnya ada di halaman 11 ya. Jadi benda-benda yang terbuat dari kayu dan beberapa benda yang terbuat dari logam-logam, diantaranya ada aluminium, besi dan sebagainya ya. Nah,
Di sini kalau kita lanjutkan ke halaman 12-nya, ke halaman 12-nya ini ada tentang kayu sebagai bahan perabot. Jadi kita di sini akan membahas tentang yang benda-benda yang dari kayu, ya, bukan yang dari besi yang di atas itu, ya. Nah, oke, seperti apa sih? Maaf. Nah, jadi benda-benda yang dari kayu, ya, itu ya seperti biasa bahan dasarnya adalah kayu, ya. Nah, teman-teman di sini bisa sambil baca halaman 12, ya. Allah menciptakan beragam makhluk hidup dan diantaranya adalah salah satunya tumbuhan, ya. Tumbuhan di sini yang kita gunakan untuk peralatan perabotan rumah tangga itu adalah yaitu dari pohon-pohon yang besar, bukan pohon-pohon yang kecil. Kayak misalkan pohon bayam, pohon kangkung, ya memang tumbuhan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memiliki batang yang panjang untuk digunakan menjadi peralatan rumah tangga. Nah, biasanya peralatan rumah tangga itu menggunakan pohon-pohon tumbuhan yang besar, ya. Antaranya ada pohon jati, ada pohon mahoni, ada pohon apalagi tuh pohon angsana lah, macam-macam ya, jenis-jenis yang pohon-pohon besar. Ketika dia sudah cukup umurnya ditebang, ya, ditebang, batangnya diambil, dipotong-potong, dijadikan sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, akhirnya jadi deh kursi, lemari, meja dan sebagainya itu, ya. Tapi memang kayu yang paling mahal itu dari pohon jati, yaitu kayu jati. Dia sangat lebih kuat, lebih keras, ya, dan berat, ya. Nah, ini ada di halaman 12, ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman tentang bahan dasar pembuat perabotan rumah tangga, yaitu dari kayu. Nah, selanjutnya kita bisa buka di halaman 14-nya, ya. Ini berkaitan tentang musyawarah. Nah, Ustaz mau tanya dulu, ini ceritanya orang lagi ngapain nih? Nah, ini jelas ya, orang sedang diskusi nih, ya, diskusi. Oh, ternyata ada judulnya di situ, musyawarah, ya, musyawarah desa ya tahun 2018 ya, Musrenbang Des ya, musyawarah kerja desa lah gitu ya, macam kayak gitu. Nah, itu berkumpul ya orang-orang untuk ya menyelesaikan beberapa permasalahan dan mencari jalan keluar yang terbaik ya. Nah, di sini ada lagi satu lagi, contohnya ini sedang ngapain? Sama, ini biasanya kalau kayak gini musyawarah pramuka ya, gugus depan pramuka biasanya menentukan misalkan ketua pramukanya siapa ya. Terus, nah, jadi segala apapun ya permasalahan atau suatu hal-hal yang memang perlu kita cari jalan keluarnya itu dilakukan dengan yang namanya musyawarah. Kita diskusi ya, mencari pendapat-pendapat yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Nah, di sini musyawarah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memutuskan segala sesuatu atau permasalahan secara bersama-sama. Jadi nggak diputuskan sendiri. Jadi kita nggak menurut hawa nafsu kita sendiri. Kita cari jalan keluar yang terbaik. Contohnya kita milih ketua kelas di dalam kelas, gitu ya. Nah, coba kalau saat pilih langsung udah pilih si ini aja si A misalkan. Nah, ini ya khawatir nanti itu hanya kemauan dari ustadz. Ya, makanya ayo kita cari ya siapa usulannya. Oh, ini si A, si B, si C gitu ya. Setelah itu kita cari mana yang paling banyak terpilih. Oh, ternyata kemarin kita sudah pilih kan ya Ardana, Muhammad Ardana untuk kelas 3A ya. Kalau kelas 3B Ustadz nggak tahu siapa ketua kelasnya. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya musyawarah itu sangat perlu dilakukan apabila kita ingin mencari jalan keluar secara bersama-sama. Dan ini terangkum dalam Pancasila sila keberapa? 4 ya. Nah, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi ini sama aja kita salah satu mengamalkan sila keempat ya. Oke. Ya, baik. Selanjutnya adalah, nah, ternyata musyawarah ini nggak hanya berkaitan dari Pancasila doang nih. Ternyata dalam Al-Quran pun ada. Kita diperintahkan untuk bermusyawarah
musyawarah, ya. Ya, yang berbunyi ayatnya, ini ayatnya panjang tapi ada tengah-tengahnya itu wasyawirhum fil amr. Ya, jadi artinya adalah bermusyawaratlah ya atau bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi urusan apapun kita musyawarah ya, kita cari jalan keluarnya. Di lingkungan, di keluarga pun juga gitu misalkan. Oh ya, kamu nanti kalau kuliah mau di mana? Oh, mau di sini, Bun. Oh, ntar aku mau begini, begini. Cari pendapat dari ayah, dari bunda, ya, dari ada mungkin adik kakak ketika nanti dewasa, ya. Cari, ya, solusi yang terbaik. Kita musyawarah. Oh, ya udah, lebih baik. Misalkan aku kuliah di sini, gitu. Jadi, insya Allah dengan musyawarah kita akan mencari jalan tengah yang terbaik. Ya, itu tertera dalam surat Al-Imran ayat 159. Ya, Rasulullah pun juga dulu ketika memutuskan segala sesuatu kan harus ya benar-benar berdiskusi dengan beberapa sahabatnya ya. Insya Allah. Oke, baik, selanjutnya adalah kita beralih ke halaman 16 sekarang ya tentang kertas. Kertas ini ya kita bisa tahu sendiri ya, tuh kertas yang biasa buat di print, mungkin di rumah juga punya ya. Terus, nah kertas ini penggunaannya nih biasanya untuk menulis, untuk dicetak, untuk melukis, ya dan banyak lagi kegunaan lainnya. Bahkan bisa dijadikan tisu, ya dan bisa dijadikan sebagai apa nih kotak makanan kayak nasi-nasi box gitu kan itu dari kertas ya. Tapi hanya saja kertasnya yang agak tebel. Jadi kertas itu banyak jenisnya dan modelnya dan ketebalannya, tergantung digunakannya untuk apa. Ya, yang tipis sekedar buat apa namanya ngeprint ya, ngeprint aja paling yang tipis yang 70 gram. Ada yang ada yang lebih tipis lagi misalkan yang untuk Al-Quran tuh lihat di bawah ya. Biasanya Al-Quran yang emang itu agak tipisan lagi dikit. Nah itu ya. Terus yang buat box-box makanan itu dari kertas juga, tapi yang agak tebelan gitu ya. Seperti itu. Jadi kertas itu banyak sekali manfaatnya dan nah ini terbuat dari apa sih kalau kertas? Mungkin ada yang belum tahu. Tapi ya yang jelas kertas itu terbuat dari bahan dasarnya adalah dari kayu. Nah, seperti apa sih kayu kok bisa jadi kertas? Tuh, ada di halaman 16 cara pembuatan kertas dari mulai kayu sampai dikirim ke pembeli ya, sampai menjadi kertas betul-betul ya. Nah, itu nanti kalian bisa baca halaman 16 ya. 16 17, 16 17 ya. Nah, kalau Ustadz sudah menyimpulkan sendiri sedikit. Nah, nih proses kayu menjadi kertas. Pertama, kayunya ditebang, terus didiamkan dulu. Ya, jadi ada proses didiamkannya dulu. Nanti ada di situ. Terus dijadikan serpihan, diserut apa diapain ya, diiris-iris lah jadi kecil. Terus dihancurkan jadi bubur. Nah, dari bubur kertas kemudian diperas sehingga tidak ada air yang tersisa, ya. Terus kertas dikeringkan dan menjadi kertas gulungan besar, lalu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh pembeli. Ya untuk kertas print berarti segini, tapi kalau untuk kertas kayak apa nih, untuk box makanan berarti agak gedean karena nanti kan untuk dibentuk. Jadi itu tergantung permintaan pembeli ya. Nah, itu lengkap di situ halaman 17. Ini hanya ringkasan aja dari Ustadz ya. Oke, baik. Itu tentang kertas. Tapi memang ada sedikit harus kita perhatikan penggunaan kertas ini. Soalnya bukan apa-apa. Kertas kan terbuat dari bahan dasar itu adalah kayu juga. Jadi semakin banyak kertas yang kita gunakan pun ya itu juga sangat ya mempengaruhi nanti jumlah kayu atau jumlah pohon yang ada sehingga yuk kita berhemat juga lah dalam menggunakan kertas. Jadi nulisnya pun jangan gede-gede ya. Terus coba nulisnya agak lebih dirapatkan ya, lebih teratur dan juga penggunaan bolak-balik kertasnya juga kalau yang sebelah sini masih ada putihnya bisa dipakai dulu untuk coret-coretan dan sebagainya. Ya, jadi berlaku hematlah dalam menggunakan kertas ya. Selanjutnya, nah ini manfaat kayu ya. Manfaat kayu banyak sekali ya teman-teman. Di antaranya tadi itu untuk menjadikannya kertas, menjadi sebuah buku, ya buku bacaan yang kalian punya nih. Ya. Ini dari kayu. Hanya saja memang dibentukkan menjadi sebuah lembaran-lembaran kertas ya. Terus apa lagi? Ya ini manfaat kayu itu banyak ya. Nah, itu untuk
perabotan-perabotan rumah tangga atau peralatan rumah tangga ya. Nah, terus jadi kalau di sini yang halaman berapa nih? 17 ya. Sedikit kita jawab aja langsung ya. Jadi nanti biar tidak ada tugas untuk yang halaman ini. Jadi halaman 17 ini apa manfaat kertas bagi manusia? Banyak ya untuk menulis, mencetak, ya melukis dan banyak kegunaan lainnya. Terus apa bahan dasar yang digunakan untuk membuat kertas? Yaitu dari kayu, jelas ya. Nomor 3, mengapa kayu dipilih menjadi bahan dasar pembuatan kertas? Ya, nah, itu juga ada. Nah, tapi memang hanya kayu beberapa jenis saja yang bisa digunakan untuk sebagai bahan dasar kertas. Lalu apa bahan tambahan dalam pembuatan kertas? Ya, itu adalah apa nih? Penambahan bahan ya. Nah, di sini antara lain ada air ya, ada bahan pemutih dan bahan penghancur kayu. Jadi teman-teman nanti bisa baca lengkap di situ untuk halaman 17. Selanjutnya, nah, kita beralih ke halaman 19 yaitu pengukuran. Nah, ini mungkin jadi tugasnya ya teman-teman. Tugasnya, salah satu tugasnya teman-teman mengisi di halaman 19 yaitu tentang pengukuran. Jadi di rumah kalian kan punya meja, misalnya ada meja belajar contohnya. Ya udah, tinggi meja belajar kalian berapa, dari bawah ukurnya pakai penggaris mistar ya, yang seperti biasa. Nah, itu tingginya berapa ya, lebarnya berapa. Nah, nanti ditulis di situ. Satuannya apa? Satuan yang digunakan adalah kalau pakai penggaris ya cm ya. Nah, tapi adapun untuk satuan internasional pada penggaris itu adalah meter, yaitu halaman 19 yang paling bawah tuh ada bacaannya. Satuan panjang dalam sistem internasional adalah meter. Ya, nah, satuan internasional merupakan satuan yang menjadi satuan umum dan dipakai di seluruh dunia, yaitu dengan satuannya meter untuk panjang. Ya, adapun yang lain-lainnya itu adalah turunan-turunannya saja. Ya, ada kilometer, ada hektometer, ada desimeter, sentimeter, milimeter, itu turunan-turunan saja. Tapi yang diakui ya untuk satuan internasionalnya adalah meter. Oke. Nah, nanti ini diisi halaman 19 ya. Nomor 1 sampai 5 tuh ya. Nanti Ustaz, kalau yang untuk tinggi badan berpasangan dengan teman sebangku, ya sudah, kamu bisa dengan adik atau kakak ya, atau ayah bunda yang ada, siapapun bisa ya. Yang penting ada pasangannya di rumah untuk saling mengukur tinggi badan ya. Oke. Nah, satuan panjang ya dalam sistem internasional adalah meter ya, teman-teman. Nah, ini adalah turunan-turunannya saja. Oke. Ada kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter, ini turunannya saja. Oke, baik anak-anakku sekalian, insya Allah untuk tugas tematik hari ini hanya ada 2, halaman 13 ya. Ya, halaman 13 ya, yang ini lengkap ya dari atas sampai bawah ya. Itu yang tabelnya ya. Terus satu lagi halaman 19. Halaman 19-nya itu yang di sini ya. Dan tadi diisi ya tentang mengukur benda-benda yang ada di rumah, yaitu contohnya adalah meja belajar ya, di rumah ada kursi, diukur kursinya nanti di situ ada. Oke ya. Baik anak-anak, ayah nakhtatim ya darsanal yaum biqiraati lafzil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semua yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri Ustadz pribadi. Ustadz mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.